Selamat datang di acara pergunjingan kita sesama fans JKT48 di GBH48. Tonton dan nikmati videonya dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian sesama fans JKT48. Yo! Oke, yuk. Selamat datang kembali di acara pergibang kita sama fans JKT48 di GBH48. Ya. Gila udah lama kita nggak konten gini. Ada 1 tahun gak sih Bang semenjak terakhir video kita yang ketemu langsung ya maksudnya? Iya, terakhir kali itu kalau nggak salah, bener setahun. Setahun kan? Setahun ya. Kita bikin terakhir kali itu kalau nggak salah Maret kita masih ketemu tuh. Yang Maret tuh kita masih ngebahas tentang apa tuh BD Gen 9. Oh iya benar BDG-nya Gen 9 ya. Bisa dicek di video ini nih ya, video sebelumnya ya, bisa diiniin. Setelah itu langsung bikin namanya video War for Home ya. Iya, yang War for Home karena emang situasi tidak memungkinkan sih. Ya, saya tidak mungkin keluar melewati kerumunan bapak-bapak polisi, nanti saya digerebek ya. Dan kebetulan sekarang sudah udah agak longgar ya kan. Sekarang namanya PSBB apa namanya? Santuy. PSBB santuy bener. Kita mati PSBB santuy bener ya udah nggak santuy. Bener kan PSBB santuy karena waduh, itu kita diciduk kan ngomongin PSBB santuy. Tidak apa-apa. Kan kita juga santuy. Yo. Pemerintah kita juga santuy. Yo. Bapak gak boleh mengkritik, sekarang ada badge-nya loh. Oh begitu. Itu ya kata Cepu Award. Oh. Tapi ya semua pemerintah kita semua santuy, nggak perlu terburu-buru ya santai. Apalagi kan sekarang udah ada ini ya, dicanangkan vaksinasi tuh. Oh, yang bakal expired bulan Mei. Ini kenapa jadi kritik pemerintah ini? Aduh, salah materi Pak. Ada salah materi ya. Kita cinta pemerintah. Kita cinta Bapak Jokowi. Kita akan menyerang Marley. Siapa tuh? Bapak kagak nonton AOT? Nggak nonton. Kita kembali ke topik kita aja. Oke, siap. Kita beberapa waktu yang lalu ya sempat ada insiden. Sebenarnya kita lagi pengen ngebahas tentang restrukturisasi yang terjadi di JKT48 ya. Sebenarnya walaupun insiden lagi. Kejadian. Restrukturisasi ini sebenarnya udah gue prediksi di beberapa waktu yang lalu, bisa dilihat di grup chat sosial kita. media gue, grup chat kita jadi tersambung dong gitu. Beberapa kali di sosmed gue, kalau misalnya memang mau lihat itu, gue bilang beberapa waktu kemudian bakal ada member yang akan grade. Tapi Tapi kenapa jadi hampir setengahnya lebih yang grade? sekarang jadi kita cuma 33 Pak, udah nggak 40 ya. Wow, tidak ada update lagi ya. JKT 33. Dan dengar ya banyak banget yang udah dapat udah dapat fame lah setelah di kemarin pada grade ya. Dan event-event kemarin pada saat last show ya. Last show itu jadi kayak ajang kangen-kangenan lah. Sumpah gue tapi nyesel gue datang last show, udah ketemu Mbak Oshi, cuma nggak sempat foto ya. Nah itu dia tuh, mereka jadi itu saat-saat terbaik, padahal ente tidak perlu bayar, sudah bisa to shoot ya, apalagi yang sudah Oshi-in, di follow, di mention, sekarang sudah dibalas seperti teman saya satu ini yang sudah kesemsem sama Abel, Sama adanya juga. Aduh gila Pak, coba ceritain Pak, kira-kira rasanya bagaimana Pak setelah bisa di mention balik Pak? Wah gila, rasanya itu gini Pak, kayak aduh gue nggak bisa ngebayangin, mungkin kayak gue takut tadi bilang pamer sih kayaknya. Aduh, rasanya kayak sedih selama ini kan lu kayak cuma bisa mention tapi lu kayak lu nggak bisa mendapatkan balasan gitu. Tapi sekarang semenjak dia sudah lulus, meskipun gue mungkin kalau disuruh milih antara dia lanjut atau dia harus bisa balas mention, gue lebih milih dia lanjut sih. ya karena kita berharap sesuatu yang baik ya. Betul sih, gue masih pengen ngedukung dia sih Pak, pengen teriak-teriak mau geser-geserkan lebih banyak lagi sih. Tapi ya nggak semuanya punya cerita-cerita yang ini ya. Ada juga member yang baru grade, tapi sudah nikah hari ini nikah ya. Aduh gila, baru grade besoknya langsung tunangan, langsung merit hari ini nih pas ya. Betul. Hari ini pas ya, luar biasa. Berarti ini sekarang tanggal 21 Maret ya? Tanggal 21 Maret. Ya kita tag berarti tanggal 21 Maret ya. Dan kita membernya adalah si Ramel ya, membernya Ramel ya. Gue sih mau ngucapin selamat happy wedding aja buat Ramel.
semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dan ini membuktikan ada yang Shala Shama Golden Rules ya, tolong JOT. Saya sih tidak bilang JOT ada masalah ya. Saya berpikir mungkin ya kan, mungkin ada dari pihak-pihak JOT yang tidak tahu. Ya. Atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya tidak mau ngomong gitu padahal, tapi Anda mancing. Tidak apa-apa, kita open aja. Ya, Jadi benar, ya. dan karena emang menurut ya kita sekarang udah berdasarkan di video YouTube-nya dari sekarang udah jadi suaminya Anda sih. Oh iya, sama boleh ya, siap. Ya, jadi dia bilang katanya sebenarnya tuh kita tuh harusnya udah mulai nggak usah terlalu kaget ya. Cuma kalau misalnya ada member tiba-tiba lulus post foto bareng cowok, dan sekarang tuh kita nggak perlu ngomong kayak, loh kok pacaran gitu. Harus sekarang kita berpikir mindset tuh kayak, loh ternyata itu pacarnya. Memangnya Anda pikir ya member JKT di luar sana tidak punya inceran? Apalagi deh cowok-cowok yang deketin sama ex-member sudah great, ya tidak mungkin ditolak dong. Betul, apalagi kalau dia kaya. Aduh. Lebih dengan lagi. Oke. Oke Pak, jadi karena kita sedang dalam kondisi yang berbahagia nih saat ini, jadi kita akan membahas tentang 7 ex-member Wow. yang sekarang tuh sudah menikah. Dan 4 diantaranya sudah punya anak. Oh, Wow. Siapa saja kah dia? Woi, lanjut. Oke, kita coba baca yang pertama ya. Ini oh ya, BTW ini infonya gue dapat dari The Asian Parents ya. Ini kalian bisa lihat ya nanti. Ada short kita tampilkan di tengah-tengah Nanti ini. kita akan kasih juga lah linknya biar kalian bisa lihat. Iya. Jadi ini tuh bukan ngarangan kita ya. Iya. Masa kita ada member belum nikah, kita bilang udah nikah. Iya betul loh. Mungkin dong. Ngarang-ngarang dong. Iya, siap. Oke, jadi yang pertama nih Pak. Oke, berikut 7 ex-member JKT48 yang telah menikah. Yang pertama, Rika Leona. Wah, Mbak Rika, member Gen 1. Oke. Teknikal apa lupa gue namanya. Technical problem. Lanjut. Oke, jadi gini, gue baca sedikit kali ya dari Iya. sini nih. Oke, jadi Mbak Rika Leona ini dia tuh memutuskan untuk grad dari JKT itu di tahun 2014. Jadi Mbak Rika adalah wanita kelahiran Bogor. Wih, Wih, orang Bogor. Bogor ya. Terus ternyata dia tuh menggelar pernikahan nih Pak. Katanya sih di sini tulisnya secara diam-diam. Bukan berarti Anda tidak diundang gitu kan. Tidak diundang, bukan berarti pernikahan secara diam-diam. Bisa jadi teman-teman yang Mbak Rika juga rese. Biasanya sih begitu. Biasanya Makanya nggak diundang. Makanya nggak diundang. Astagfirullah, jahat sekali. Oke. Ntar udah datang kondangan ngegosip. Iya, kan dibilang, aduh, kalau kebagian kambing guling. Iya. Next. Oke. Jadi Mbak Rika ini katanya dia tuh menikah di bulan Agustus ya, tahun 2016. Nah, suaminya itu ternyata merupakan seorang fans dari grup yang membesarkan namanya itu JKT48. Wow. Kalau nggak salah Mbak Rika tuh suaminya orang Jepang ya. Orang Jepang. Wah, gila nih berarti udah ketahuan ya. Fansnya JKT ini bukan cuma Indonesia doang, Betul. tapi memang berbagai macam. Bahkan di Jepangnya sendiri itu ngefans sama JKT juga. Wah, gila, luar biasa. Karena mungkin untuk AKB standarnya ketinggian kali. Bisa jadi ya, karena wanita karir di Jepang kan memang ada agak lebih apa namanya unik lah ya. Ya, betul. Unik kayak gitu. Maybe ya. Oke, lanjut. Oke, tadi sekarang kita masuk yang kedua nih Pak. Ini pasti kita tahu semua nih Pak. Waduh. Siapa lagi kalau bukan Melody Nurramdani Laksani. Oh, si sejuta umat. Aduh, sumpah nih saya sedikit intermezzo kali ya. Dulu pas zaman Melody dikasih, sumpah ini termasuk hari patah hati nasional. Pasti Pak itu. Ya kita semua tahu lah ya, sosok Melody ini bisa jadi apa ya? Apa sih bisa dibilang kayak wajahnya JKT. iya betul wajahnya JKT. Tapi ibarat kata bisa dibilang pendiri sama pengokohnya itu sebenarnya zaman dulu tuh Yang pendiri kayaknya bukan dia Pak. enggak, maksudnya Pionir, yang, bukan? pionir Nah. pionir lebih tepatnya pionir. Jangan pendiri Pak. Pendiri Itu, Aki ya, Bang Aki. Ya, itu ini. Oke, jadi gini, mantan member generasi pertama sekaligus kapten JKT ini lulus pada 24 Maret 2018 dan dirayakan pada Melody Graduation Concert di Ring Melody. Nah, setelah itu Melody diangkat menjadi manajer umum. Skip lagi nggak penting. Nah, kemudian ini ternyata nih Melody itu dia menikah dengan Mas Hanif Fatoni yang merupakan mantan kekasihnya semasa SMA pada 3 November 2018 di kota kelahiran Bandung.
gila di hari ulang tahun gue dia nikah. Gimana kagak patah hati gak tuh? Dia pasti gak peduli sih. Harusnya berbahagia malah patah hati. Tapi ini juga ya, berarti unik nih. Bisa Balikan ya? Balikan ya, berarti pada saat ini berarti bener nih. Iya. Berarti bener nih, di skip sama dia ya kan. Gue pengen ngejar bahasa-bahasa cewek zaman sekarang. Apa tuh? Aku mau fokus karir dulu. Ya, ini baru beneran karir. Bener, ini beneran karir. Jadi Tidak cuma karir-karir sepik yang besok ganti. tidak ada lewat bawah. Siap. Melodi 2018 ya berarti dia kan. Wah, ini jaraknya lumayan sih ini. Maksudnya dari antara Maret lulus, November nikah ya 8 bulan ya. Ya, ada prosesnya lah. Betul. Tidak seperti baru grade langsung nikah. Astagfirullah. Oke. Positif saja, positif saja. Positif saja. Karena saya juga masih pengen, kalau diizinkan, nonton konser. Nonton teater. Oke, tapi sayang sekali ya. Yang ketiga, gue merasa gugup. Melody Prima. Ini siapa? Apa betul? Link-linknya apa namanya? Ini nih, The Asian Parent. The Asian Parent, hey ya, Anda kalau misalnya bikin berita tuh riset Betul. ya. Yang namanya Melody di JKT cuma satu. Melody Prima itu pemain sinetron. Mentang-mentang namanya sama. Apa kecil-kecil jadi manten ya, jangan diiniin gitu loh. Gak Aduh. masuk akal seperti gue baca ya. Tolonglah nih Mbak. Ini siapa sih yang pokoknya yang menulis artikel ini The Asian Parents, kalau emang kalian butuh narasumber untuk bikin berita tentang JKT Ya kontak-kontak kita lah. bisa lah kita daripada begini apaan malu diterima. Anda belum pernah dimaki-maki fans seluruh Indonesia apa? Melody Prima. Melody Prima loh. Kecil-kecil jadi manten gitu. Sejak kapan? Sejak Kita skip aja berarti ya. Ya skip aja, tidak penting itu. Karena bukan juga sih. Oke, yang keempat ini adalah Mbak Stella Cornelia. Oh, Mbak Stella. Ini kalau yang nonton Bima X, Bima Garuda, Satria Garuda ini pasti tahu. Pasti tahu. Ini salah satu legend juga sih sempat. Ya, ini kebanyakan Gen 1 ya berarti ya. Betul ya. Gen 1. Gen 1 sih karena ya emang udah waktunya nikah sih kalau kayak Gen 1. Iya, masa itu udah nikah. Gen 1, Gen 2, Gen 3 kayaknya emang udah waktunya nikah sih ya. Tapi tidak juga, Pak. Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga. Enggak juga sih. Tapi yang memang umurnya biasanya anak-anak 90-an. Anak-anak 90-an. Anak 90-an itu udah seharusnya nikah. Betul. Siap. Itu dia nikahnya sama siapa itu? Oke, jadi Stella Cornelia dia tuh setelah keluar ya menekuni dunia acting dan sempat tampil dalam serial superhero garapan Reno Barak. Ya, itu adalah Bima Satria Garuda. Oke, jadi Mbak Stella ini ternyata dia kelahiran 94. Dia itu ini suaminya aktor terkenal, Pak. Wah. Fendi Chow. Oh, Mas Fendi Chow. Wah, mantap ya. Nah, jadi mereka tuh menikah pada tanggal 23 Juli tahun 2017. Wow. Nah, tapi nih kalau di Mbak Stella beda nih, nggak kayak yang pertama tadi. Oh. Kalau di sini mereka mengundang nih beberapa teman di JKT-nya sebagai bridesmaid. Berarti Mbak Stella kayak Lebih terbuka. lebih terbuka. Karena natural. Karena natural. Berarti kamu maksudnya apa nih, Mbak Rika Leona maksudnya bermasalah? Enggak saya enggak ini. Mbak Rika mungkin karena kondangannya di Jepang. Oh iya betul, karena di Jepang. Resepsinya di Jepang. Jadi ketika diundang pun mungkin kayak peluang datangnya kecil. Iya. Teman-temannya masih jadi member kan? Enggak, kalaupun misalnya diundangin teman-temannya sekolah, nih gua kasih undangan, nikahnya di mana? Di Jepang. Enggak mungkin ah. Aduh, 13 juta. Saya juga kalau ada teman saya kondangan jauh-jauh kayak skip lah. Ini atau enggak? Ya udah mana sini ATM. Nomor narik. Daripada gitu kan ya. Uang tiket mendingan buat makan daripada harus kondangan. Uang tiket mendingan buat bayar cicilan KPR. Betul. Dikasih kondangan di mana ini? RT berapa ini? Jalan Nagoya. Apa ini Jalan Nagoya? Enggak tahu. Jakarta Nagoya, Prefektur Miyagi. Aduh, lewat mana? Gang 1, gang 2 nih, gak lewat gang sempit nah. Gang buntu kayak enggak ada juga. Lagi pula Mbak Rika juga kondangannya pasti nggak tutup jalan. Iya betul. Iya. Tidak mungkin dong. Iya, nggak mungkin tutup jalan. Pakai bangku warteg. Iya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke ini nih. Ada yang kelima. Harusnya 4 sih. Tadi kan yang 1 nggak valid. Nggak valid itu. Anda ngarang itu ngarang. Oke, yang kelima. Yang kelima, ya udahlah. Di sini karena artikel ini nomor 5 kita masuk yang kelima. Yang kelima ini ada Mbak Cleopatra Japri. Wow, ini
ada yang keenam, Intania Pratama Ilham. Nah, Jujur ini saya baru pertama dengar. Ini saya fans era Ribus mendengar nama-nama ini agak asing Pak semua. aduh, saya saja agak asing. Cuma saya tahu ini. Jadi Intan ini Coba Bapak yang ceritain ini, saya soalnya di luar anak saya pengetahuan saya belum nyampe. Jadi Mbak Intan ini sebenarnya adalah member generasi pertama yang memang menurut, jadi memang sebenarnya di JKT di generasi awal juga memang banyak yang great kan. Dari Ya, selesai debut, mereka ini udah debut ya, Ya. udah debut, tapi karena merasa banyak tawaran di luar, ya akhirnya great, akhirnya memutuskan keluar. Banyak sih, ada yang milih jadi pramugari, gitu kan, ada yang juga pengen jadi model gitu. Dan ini salah satu yang akhirnya di masa-masa debut itu great gitu. Kalian kemudian berkarya. Oh iya, Mbak Intan ini ternyata ini loh, dia benar tadi Bapak bilang ini jadi pramugari. Pramugari, iya, jadi pramugari. Ya, Gitu. betul-betul, wah mantap nih. Oke, selamat ya buat Mbak Iya, Intan. Mbak Intan selamat dah. Berarti sukses di luar. Iya. Iya, Karena betul. sukses itu kan bukan cuma di JKT doang. Bener Di banget. luar sana banyak. Banyak kesuksesan. Banyak pintu, banyak jalan menuju Roma. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, ini dia nih yang masih belum lama ya, kayak Iya. Mbak Devi Kinal Putri. Yus. Wes. Mbak Kinal, Mbak Kinal ini, wah kita kayak nggak perlu jelasin siapa Iya, sih nggak tahu Kinal. Tidak, Anda ngobrol-ngobrol nggak tahu Kino, bahaya banget. Oh, Anda generasi apa? Termasuk. Apal Gen 10 jangan-jangan Anda. Jadi Mbak Kinal tuh ya, dia ini Mbak Kinal memutuskan untuk lulus dari JKT48 di bulan September 2018. September 2018. Nah, terus kemudian beberapa bulan kemudian Mbak Kinal ini menikah nih dengan Mas Kiraldi M. Murad atau Aldi Murad. Bang Murad. Tepatnya pada 9 Maret 2019. Nah, kemudian saat ini mereka tengah berbahagia nih. Karena mereka baru saja menjadi ibu dan ayah. Sebenarnya ini beritanya udah lama, Pak. Udah lama sih beritanya, tapi nggak apa-apa lah. Ini ada nanti ya inilah setelah perjalanan setelah jadi member sih. Gitu. Betul. Nah, jadi Ada lagi Pak? habis pokoknya cuma 7. Oh 7 ya? Satu Oke. nggak valid lagi, cuma 6 sih sebenarnya hari itu. Sebenarnya sih ada yang kurang di situ ya. Jadi ex member yang sekarang udah nikah tuh ada Sandy. Ya, saya Sandy Ariani juga sudah. Ada nikah. Sakti ya? Ada Sakti. Ya. Oh, Sakti udah. Pak. Oh, Sakti Belum nggak lama tahu. ini kan Sakti, ya, dari udah. ini yang membuatnya udah lama ya, jadi Nggak update. update sih. Nggak update tapi Melody Prima masuk sama aja. Udah agak update tapi ngaco lagi tuh. Ngaco lagi. Terus ada juga Uti, ya kan? Uti belum. Uti belum. Uti Bonita salah. belum. Ika maksudnya. Ika. Iya, Rizka Fadunisa. Itu ada Nika. Lalu ada juga yang sama sebenarnya bukan kasus sih ya. Ceritanya sama kayak Ramel sekarang, itu Dena, ya kan. Oh, emang Dena? Dena itu sebenarnya lebih karena dia memutuskan untuk keluar karena memang gua bukan spekulasi ya, karena memang ada sedikit problem yang akhirnya dia udah upgrade dan akhirnya nggak lama juga nikah. Yang nikah sama fans itu siapa sih? Dan ada satu lagi itu bener namanya Ya, Andela. Iya, Wah, Mbak Andela. Itu adalah Andela adalah impian dari Para semua fans iya, para semua fans itu gila. Itu couple goal yang kita tuh jadi berpikir tuh ngarahnya ke sono gitu. Iya, Wah, kayak gila. itu tuh kayak mengingat kesuksesan cowoknya Andela tuh kayak membuka harapan gitu, kayak sebenarnya bisa gak sih? Gila. Iya, berarti enggak kita tuh contoh dia aja. Emang Mas Stephen ya, Mas Stephen juga nggak terlalu ini juga gitu kan, karena memang konsistensi pada saat dia waktu masih jadi fans mungkin kelihatan betul, gitu. ya. Dan Kayak- mungkin itu juga peluang buat Anda. Tapi ya itulah, jadi balik member tuh nggak semuanya ada apa prosesnya, ada mereka nyari karir, ada yang mereka memutuskan dia menikah. Dia sukses lah pasti, khususnya buat yang terkena restrukturisasi kemarin yang sudah grade massal ya, yang sudah grade Proses massal. penebangan pohon sakura ya. Ya itu udah pasti di luarnya juga pasti bakal lebih sukses lagi ya. Gue lihat juga sekarang Kalala juga udah banyak jadi model sih guys sih. Kalala emang udah jadi model sih kayaknya sih. Ya, terus lanjut lagi ada mungkin yang lain-lainnya nih ya. Dan kita juga ngajak mungkin Nabila kalau
berminat bikin konten wibu sama kita juga boleh. Nabila, oh itu Nabila Gusmarila. Nah ya kalau mau niat bikin konten wibu juga kita Di sini ada undangan terbuka untuk Nabila. Kita adalah wibu wibu zur. Pak sorry Pak, saya baru 20. Oh, baru 20 kan, Belum nguzur Pak. Bisa dilihat di belakang saya. Ini adalah contoh wibu. For information ini kita di studionya Bang Zam ya. Oi. Jadi ini bukan studio gue. Jadi kalau di studio gue itu yang belakangnya putih-putih polos. Nah, itu di studionya Okta. Kalau ini di tempat gua. Nah, Dan jadi kita inilah mau nyari suasana baru ya. betul. Dan Cuma Anda gue gak menduga juga sih kalau belakangnya begini. Oke, buat Nabila, kalau kita mau ngobrol-ngobrolin anime bisa Iya. lah ya kita. karena kita cukup valid buat ngebahas anime walaupun tadi pada saat ditanya SNK gue belum nonton. Karena gue sifatnya kalau gue nonton anime itu gue habisin sampai habis kelar dulu baru itu kan. Di Alasan mana ceritanya ini. Jadi ada undangan segala. Kan di skrip kita gak ada tadi udah Nggak mengundang apa-apa, kamu. kita kalau bukan karena bilang kan X-Men baru udah selesai Oh, dan iya. kita bisa ngundang kalau Boleh misalnya Nab, mau nanti bahas kalau itu. mau kita bareng aja kita. Iya, kemarin bahas-bahas yuk. Kemarin udah di belum sebetulnya sih nanti di oke siap. Itu aja mungkin konten hari ini ya. Iya. Kita ngebahas Tentang 6 sih. 6 6 member ex-member ya. yang telah menikah. Ya, dan semua yang sudah member yang kita sebutkan tadi ataupun member-member yang ada sebutkan yang udah nikah semoga sukses, semoga Amin. jadi orang tua yang baik buat Amin. anak-anaknya, hidupannya sakinah mawaddah warahmah Amin. dan tetap sukses terus lah. Dan harapannya buat para fans jangan pernah patah semangat Ya. untuk terus mengejar member yang sudah lulus. Ingat, Stephen adalah pionir kita, Role model. role model kita ya. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau nggak perlu takut kehilangan ex member. Kita kejar aja terus itu. Dan yang pasti kalian harus mulai kurangin VC dan berbanyak kerja. Nah itu dia bilang Modal nikah karena tuh gede. karena kaya adalah sesuatu hal yang lebih penting dari Tampan. ada tampan itu cuma 20% tapi Berapa? Anda bawa Porsche Wow. Mercy, Anda bawa Alphard mungkin bisa jadi pelet paling Itu emang udah pelet paling maksimal. Paling Oke, maksimal. jadi buat fans-fans di luar sana tetap semangat. Oke, Yeah. semangat kerjanya, semangatnya dukung Osinya ya. Hmm. Jadi dengan ya siapa tahu kan ya ketika nanti Osinya lulus, kalian bisa meniru jejak Mas Steven dengan Mbak Andela atau mungkin Mbak Ramel ya. Woi, sebenarnya bisa jadi tuh. Iya. Tapi kayaknya kita harus lebih effort lagi kalau Mbak Ramel kalau kayak gitu Mbak Ramel. Nah, Apa-apa lah, intinya. tapi tenang aja. Yang penting Anda harus punya common sense Anda sendiri. Betul. Mungkin itu aja kali ya, Bang. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa di follow sosial media kita, Ya. jangan lupa di subscribe, di like dan di share ke Di sini kan kasih di mana di mana sih ya di sini di atas gue tadi boleh dari mana-mana Ya, lah suka-suka lu dah. suka-suka lo di mana lah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kalian juga mau dengerin ini ya dibantu share ke ya fans-fans. sekeliling kalian lah ya. Jadi itu aja. Oke. Lu dulu. Gue Okta Gua Jam dan sampai jumpa di di konten GBH berikutnya. GBH Portek berikutnya. Oke, ciao. Yuk. Ya, ya, ya.